kita sedang hidup di saat dunia kita sudah hampir tiba ke penghujungnya. Peristiwa-peristiwa akhir zaman sudah pun kian digenapi dan telah pesat terjadi di sekeliling kita. Ramai yang berasa putus asa dan telah kehilangan pengharapan mereka. Kesan daripada masa-masa kesukaran dan pelbagai jenis permasalahan serta tekanan hidup. Ramai yang sedang mencari-cari jawaban kepada segala persoalan hidup mereka. Berita baik untuk Anda, Alkitab akan memberikan kita segala jawabannya. Marilah kita menerokai fakta-fakta menakjubkan daripada Alkitab untuk pengharapan terakhir kita pada akhir zaman ini. Sahabat yang dikasihi, sebelum menyampaikan ke-10 hukum itu, Yesus memperkenalkan dirinya kepada Musa sebagai Yahweh. Di sini Allah telah mengikat dirinya dengan bangsa Israel melalui sebuah perjanjian. Perjanjian tersebut berisi tindakan penyelamatan yang telah dilakukan Tuhan untuk bangsa Israel. Oleh itu bangsa Israel telah dituntut untuk mentaati ke seluruh isi perjanjian tersebut. Bukan hanya sebagai sebuah kewajiban sahaja, melainkan sebagai suatu ketaatan akan kebaikan Tuhan. Setelah itu barulah dituliskan oleh Allah pada kedua loh batu itu dengan jarinya sendiri. Keluaran 31 ayat 18 menyebutkan, dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah dia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi dengan jari Allah. Perintah-perintah Allah itu dari yang pertama sehingga yang keempat tertulis dalam satu loh batu. Manakala yang kelima hingga yang ke-10 tertulis pada loh batu yang kedua. Ke-10 hukum ini terdapat dalam dua kitab perjanjian lama. Pertama, Keluaran 20 ayat 2 sehingga 17 dan kedua Ulangan 5 ayat 6 hingga 21. Ke-10 perintah Tuhan tersebut tidak hanya diberikan kepada bangsa Israel di Gunung Sinai sahaja, namun ianya juga harus dipelihara dan dituruti oleh kesemua umat Kristen pada hari ini. Hukum itu masih relevan dan kekal sehinggalah ke hari ini. Pada kali ini kita akan mendalami senarai ke-10 perintah dan ketetapan Allah ini dan menemukan fakta-fakta menakjubkan yang mungkin belum pernah kita ketahui dan pelajari sebelum ini. Sebelum kita melanjutkan sesi pembelajaran kita, saya ingin mengundang sahabat semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, sekali lagi pada saat ini Tuhan kami merendahkan diri kami di hadirat Tuhan. Kami mohon dengan sepenuh hati kami agar Roh Kudus Tuhan akan menyertai kami, mengisi hati dan pikiran kami, dan juga menguasainya untuk membolehkan kami menerima firman Tuhan dengan hati yang penuh penurutan dan dengan bersungguh-sungguh untuk menerokai, menyelidiki, dan mendalami sendiri apakah kebenaran-kebenaran Tuhan perihal ke-10 hukum Tuhan ini. Tolong kami untuk bertumbuh di dalam pengetahuan kami akan firman Tuhan. Dan berikan kami pencerahan dan kesanggupan hati untuk terus menuruti dan memelihara ke-10 hukum Tuhan ini. Sebagai panduan dan juga tuntunan kepada kehidupan yang saleh dan bertumbuh di dalam sifat-sifat ilahi. Tuhan, saya doakan untuk sahabat-sahabat saya yang masih lagi setia untuk belajar bersama-sama dengan saya. Biarlah kiranya Engkau menuntun kami, membangunkan kami di dalam kehidupan dan pengetahuan rohani kami, agar kami akan kekal setia dan bertumbuh di dalam pengetahuan akan firman Tuhan. Kami serahkan sesi pembelajaran ini ke dalam tangan Tuhan. Dan doa ini kami mohon hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Hukum pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Perkataan Allah dalam huruf kecil menandakan Allah-Allah yang palsu. Tuhan Allah tidak menghendaki kita untuk memuja Allah lain selain daripada dirinya. Karena dialah satu-satunya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, termasuklah kita manusia. Oleh itu kepadanya lah kita harus berkenan. Bukan kepada benda-benda gaib maupun kepada apa juga bentuk kekuatan mistik. Keluaran 20 ayat 2 dan 3 mengatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Allah yang pertama ini membawa maksud, pertama, perkataan ada padamu Allah memiliki maksud bahwa kita tidak boleh meletakkan diri, menyandarkan diri, dan berharap kepada kuasa lain. Karena kita sudah pun memiliki satu Allah, yaitu Bapa yang ada di surga. Dialah satu-satunya Allah yang patut kita sembah dan muliakan. Dia adalah Allah yang hidup, yang membawa kita kepada pembebasan. Yang kedua, jadilah anak Tuhan yang sejati. Janganlah percaya kepada kekuatan-kekuatan lain. Apalagi jika kita harus meminta bantuan untuk bertemu dengan bomoh, dengan dukun, tukang tilik ataupun tukang sihir untuk memperoleh keselamatan hidup. Kesemua kuasa-kuasa jahat ini berasal dari iblis dan bukannya Tuhan. Mintalah hanya kepada Tuhan maka akan diberikan juga kepadamu. Namun banyak juga kes pemujaan berhala yang masih lagi terjadi hingga saat ini. Hal ini dapat kita lihat dengan banyaknya agama yang tidak mempercayai kewujudan Tuhan. Bahkan masih ada orang yang memilih untuk menjadi seorang atheist ataupun agnostik. Padahal kita sudah pun hidup di zaman yang modern dan canggih ini. Hukum kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, dan di dalam bumi. Pada zaman dahulu, banyak sekali kekuatan mistik yang masih lagi dipercayai oleh masyarakat. Hal ini juga berlaku sehingga sekarang, terutama sekali di kawasan-kawasan pedalaman. Mereka masih lagi sering menyembah pohon, batu, dan bahkan patung-patung. Mereka seharusnya percaya bahwa peranan gereja di dalam masyarakat tersebut mampu untuk memberikan perlindungan, keselamatan, dan kesejahteraan kepada penduduk-penduduk setempat. Penyembahan patung merupakan perbuatan yang menyimpang dan bertentangan langsung dengan perintah Allah. Penyembahan berhala sangat tidak dikehendaki oleh Tuhan. Pada zaman modern dan canggih ini, manusia seringkali memusatkan keutamaan mereka kepada kekayaan dan kedudukan. Oleh yang demikian, uang dan harta juga sering menjadi Tuhan ke atas diri mereka. Sehingga mereka akan melakukan apa sahaja untuk mendapatkannya. Walaupun jika harus melanggar perintah dan ketetapan Allah. Menjadi hamba uang, memuja seseorang manusia lain dengan cara yang berlebih-lebihan. Membuat patung-patung ataupun image-image lain yang menyerupai dan mewakili Tuhan. Serta menyembah kepadanya juga adalah dilarang sama sekali. Keluaran 20 ayat 4 hingga 6 mengatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan.
Mari kita baca dalam Keluaran 3 ayat 14. Firman Tuhan mengatakan, firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus Aku kepadamu." Dan dalam Keluaran 20 ayat 7, "Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan." Maksud perintah Tuhan yang ketiga ini adalah yang pertama, ianya merupakan satu pemberitahuan penting bahwa kita harus menghormati Tuhan. Kita haruslah menjaga kekudusan namanya. Sebutlah nama Tuhan di saat yang tepat. Contohnya di saat kita berdoa. Janganlah menyebutkan nama Tuhan di saat kita sedang melakukan perbuatan dosa. Jadikanlah simbol kekristenan itu sebagai membawa arti yang sangat penting di dalam hidup kita. Dan hiduplah sesuai dengan nama Kristus yang kita pakai. Agar tidak menjadi sia-sia panggilan kita sebagai murid dan pengikut Yesus yang sejati. Yang kedua, sebagai umat Kristen kita selalu dituntut untuk melindungi dan mempertahankan nama Tuhan. Terutama sekali daripada segala bentuk penyalahgunaan. Jangan pernah menggunakan nama Tuhan untuk keuntungan diri sendiri. Jangan juga menggunakan nama Tuhan untuk melafazkan sumpah yang sia-sia dan palsu. Utamakanlah untuk melakukan segala sesuatu demi kemuliaan nama Tuhan. Ke-10 perintah Tuhan ini merupakan satu kumpulan prinsip yang berisikan etika dan cara hidup yang harus diamalkan di dalam menjalani hidup sebagai seorang Kristen. Hukum yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Mari kita bacakan ayat seterusnya dalam Keluaran 20 ayat 8 hingga 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Dan begitu juga dalam Ulangan 5 ayat 15. Sebab haruslah engkau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Dan Keluaran 31 ayat 16 dan 17. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat. Turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 Dia berhenti bekerja untuk beristirahat. Sabat adalah hari ibadah dan perhentian yang Tuhan telah anugerahkan sewaktu Dia mula-mula menciptakan dunia ini. Dia telah mengaruniakan Sabat untuk kedua-dua manusia ciptaannya di Taman Eden, dan meluangkan waktu bersama-sama dengan mereka pada hari tersebut. Sabat begitu istimewa dan berbeza daripada hari-hari yang lain, karena pada hari itulah Allah melakukan 3 perkara, yaitu berhenti daripada segala pekerjaan penciptaannya, menguduskan hari Sabat, serta memberkatinya. Kejadian 2 ayat 2 dan 3 mengatakan, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Dia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Kerana pada hari itulah Dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu.
Kita akan belajar dengan lebih lanjut tentang hari Sabat ini pada pelajaran-pelajaran yang akan datang. Seperti perintah-perintah lainnya, Sabat adalah merupakan perjanjian Allah yang kekal, yang harus dipelihara selama-lamanya. Hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Mari kita baca dalam Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita dituntut untuk menghormati sesama manusia. Namun golongan pertama yang perlu kita hormati terlebih dahulu adalah kedua orang tua kita. Mengapa? Karena merekalah yang telah berjasa membesarkan kita sehingga sekarang. Merekalah yang telah berjuang untuk menyediakan dan memenuhi segala sesuatu yang kita perlukan. Ibu bapa kita merupakan orang yang paling mengerti akan keadaan kita. Kedua ibu bapa kita diutuskan Allah untuk menjaga dan merawat anak mereka. Mereka memenuhi apa yang telah diperintahkan Allah kepada mereka. Maka dari itu kita haruslah menghormati dan mengasihi mereka dengan bersungguh-sungguh. Ibu bapa kitalah orang yang pertama kali berhubungan dengan kita sewaktu kita dilahirkan. Namun demikian, pada zaman sekarang ini malang sekali. Ramai anak yang kurang menghormati kedua orang tua mereka. Mereka bercakap dengan nada yang kasar dan sering membohongi ibu bapa mereka untuk kesenangan mereka sendiri. Adakah kita tergolong sebagai anak yang sedemikian? Jika iya, maka berubahlah. Ingatlah bahwa ibu bapa kita telah banyak berjasa di dalam hidup kita sehinggalah ke saat ini. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Keluaran 20 ayat 13 mengatakan, jangan membunuh. Sebagai seorang Kristen, kita haruslah menghargai hidup sesama kita. Kita dituntut untuk tidak merencanakan perbuatan jahat untuk menghancurkan sesama kita. Janganlah merencanakan pembunuhan yang disengajakan maupun yang tidak disengajakan. Manusia adalah anak Tuhan yang mulia. Manusia diciptakan di dalam rupa dan gambaran Tuhan Allah sendiri. Walaupun teman kita kerap kali menyakiti hati kita, janganlah merencanakan perbuatan jahat kepadanya, melainkan ampunilah dia. Sama seperti Allah telah mengampuni dosa-dosa kita terlebih dahulu. Matius 6 ayat 14 dan 15 mengatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Perintah Allah yang ketujuh ini disebutkan dalam Keluaran 20 ayat 14. Jangan berzina. Apakah yang dikehendaki oleh Allah kepada kita dalam memelihara perintah yang ketujuh ini? Yang pertama, agar manusia selalu menjaga kesucian dirinya, termasuk menjaga kesucian tubuhnya. Yang kedua, karena anggota tubuh kita digunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bukan untuk melakukan perbuatan cabul ataupun seksual yang terlarang. Yang ketiga, untuk menjauhi perbuatan cabul karena perbuatan ini sangat dibenci oleh Tuhan. Terlebih lagi jika keduanya belum terikat sebagai suami istri. Yang keempat, jangan berzinah dengan orang lain. Terlebih lagi ketika kita sudah pun berkeluarga. Hormatilah pasangan kita dan cintailah dia seperti yang telah kita ucapkan di dalam janji dan sumpah pernikahan di hadapan Tuhan. Yang kelima, menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang mengarah kepada kelucahan dan pornografi. Berkatalah sewajarnya tanpa mengandungi unsur yang tidak senonoh. Keenam, dilarang untuk mengingini istri atau suami orang lain. Perbuatan tentang zina ini ditujukan kepada seluruh umat manusia.
terutama kepada mereka yang sedang berpacaran dan juga yang memiliki keluarga. Hormatilah pasangan kita, dan dengan demikian kita juga telah menghormati Tuhan. Pertahankanlah kesucian dan kekudusan perkawinan serta rumah tangga kita. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Maksud dari perintah jangan mencuri ini adalah antara lain, yang pertama, kita haruslah selalu menghargai apa yang telah menjadi hak orang lain. Yang kedua, kita haruslah selalu mensyukuri apa yang telah kita miliki, walaupun jumlah yang kita miliki itu tidak sebanding dengan orang lain. Yang ketiga, kita haruslah mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Itu merupakan berkat terindah yang kita terima dengan hati yang gembira dan penuh rasa kesyukuran. Janganlah kita selalu membandingkan kepunyaan kita dengan orang lain, sehingga mendorong kita untuk berencana mengambil milik orang lain dengan cara mencuri. Janganlah melakukan perkara sedemikian. Syukurilah apa yang ada. Masih ramai lagi orang lain yang hidupnya jauh serba kekurangan jika dibandingkan dengan diri kita. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 11 menyatakan, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Hukum yang ke-9, janganlah bersaksi dusta tentang sesamamu. Perintah ini dinyatakan dalam Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Perintah ini bukan sahaja menegah kita daripada mengucapkan perkataan fitnah, tetapi juga mengingatkan kita untuk selalu berkata jujur. Terutama sekali jika kejujuran tersebut sangat diperlukan di meja pengadilan. Malangnya ramai orang menganggap sangat sukar untuk bersikap jujur. Mereka rela berbohong kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Dan hal ini kerap kali dilakukan oleh karena sikap materialistik untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri di atas kejatuhan orang lain. Sebagai manusia kita sering menjatuhkan sesama kita hanya karena uang dan kedudukan. Kita merendahkan nama baik dan martabat kita semata-mata untuk mendapatkan helaian-helaian kertas tersebut. Yang paling parahnya, kita terdorong untuk melupakan Tuhan yang sentiasa melihat dan memperhatikan perbuatan kita. Selalulah berkata jujur, walaupun kejujuran itu mahal harganya. Biarlah kita dibenci orang karena kejujuran yang kita lakukan daripada dihakimi oleh Tuhan Allah di atas perlanggaran kita. Jagalah hubungan dengan sesama kita. Dengan membiasakan diri untuk hidup jujur, maka ianya akan menjadi kebiasaan kita sehinggalah ke hari tua nanti. Dan hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau apapun yang menjadi milik sesamamu. Perintah yang terakhir ini sifatnya batiniah, yaitu berkaitan dengan keinginan kita. Jika kita tidak dapat menguasai diri atas keinginan dan hawa nafsu kita, maka sangat sukar untuk kita bertumbuh di dalam sifat-sifat ilahi. Mengapa? Karena kita tidak akan pernah puas atas apa yang kita miliki saat ini. Kita akan selalu merasa kekurangan lagi dan lagi. Apakah yang Tuhan maksudkan dengan memelihara dan menuruti perintah ini? Yang pertama, agar kita mampu menguasai segala keinginan kita. Karena dengan demikian kita tidak akan pernah bermaksud untuk menginginkan hak milik orang lain. Karena kita telah bersyukur di atas segala sesuatu yang telah kita miliki. Yang kedua, agar kita dapat menyelaraskan tindakan dengan kata hati nurani. Karena kejahatan bukan hanya sebuah tindakan saja, tetapi ianya juga merupakan sesuatu yang berpangkal daripada hati nurani. Dan yang ketiga, agar kita mampu mengasah moral dan sikap kita. Oleh karena kita sadar bahwa mengingini hak sesama
kita itu telah pun melanggar kode etika di dalam kehidupan bermasyarakat dan haruslah dihindari sepenuhnya. Namun demikian, masih ramai juga manusia yang melanggar perintah Tuhan yang terakhir ini oleh kerana keegoan dan sifat mereka yang tidak mau kalah. Rasa tinggi diri dan tamak haloba itulah yang sering membawa mereka jatuh ke dalam dosa. Rendahkanlah diri di hadapan Tuhan dan belajarlah untuk bersyukur di atas segala sesuatu yang telah diberkati di dalam kehidupan kita. Sahabat yang dikasihi, banyak lagi fakta-fakta yang begitu menakjubkan yang akan dapat kita temukan di dalam firman Tuhan yang begitu luar biasa ini. Saya mengundang sahabat semua untuk teruskan bersama-sama dengan saya di dalam episode-episode yang akan datang. Saya percaya Alkitab inilah yang akan dapat memberikan kepada kita segala jawaban mengenai semua persoalan hidup yang kita sedang hadapi. Sesungguhnya Alkitab inilah satu-satunya pengharapan terakhir yang boleh kita percayai bagi mempersiapkan diri untuk menghadapi segala tentangan serta kesukaran di akhir zaman ini. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan Bapa kami di surga, kami datang untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan, untuk menguduskan nama Tuhan, dan untuk menyerahkan seluruh hidup kami di bawah kendalian dan kekuasaan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami sangat bersyukur karena sekali lagi firman Tuhan telah berbicara kepada setiap kami untuk menerangkan dan meyakinkan kami bahwa ke-10 hukum Tuhan itu masih lagi relevan dan akan kekal untuk terus dipelihara dan dituruti sehingga kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Tolong kami Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kami ingin bertumbuh untuk memiliki sifat-sifat ilahinya. Dan cara untuk kami bertumbuh di dalam Kristus adalah untuk menuruti dan memelihara ke-10 perintah-perintah dan ketetapan-ketetapan-Mu ini Tuhan. Mungkin sangat sukar untuk kami pelihara dengan sepenuhnya. Tetapi kami percaya dengan pimpinan dan kekuasaan Roh Kudus Tuhan, kami boleh menghidupkan ke-10 perintah Tuhan ini di dalam kehidupan rohani kami. Agar ianya akan dapat memantulkan dan menyampaikan sinaran cahaya pribadi Yesus dengan orang-orang lain yang kami temui. Tuhan, kami mohon agar Tuhan merendahkan diri kami. Jangan ada sikap egois, jangan ada sikap tinggi diri, jangan ada sikap sombong di dalam kehidupan kami. Melainkan mengakui kelemahan dan dosa-dosa kami dan mengakui kebergantungan penuh kami hanya kepada Yesus Kristus. Karena kami diselamatkan hanya oleh kasih karunia-Nya dan penurutan kami kepada ke-10 firman Tuhan, ke-10 hukum Tuhan ini adalah respons kami, adalah sahutan kami, rasa kesyukuran kami akan penyelamatan tersebut dan komitmen kami untuk bertumbuh di dalam sifat dan pribadinya. Terima kasih Tuhan karena sahabat-sahabat saya sangat setia untuk mendalami firman Tuhan bersama-sama dengan saya. Tolong mereka untuk membuat keputusan yang penting di dalam kehidupan mereka untuk memulakan penurutan total dan penuh kepada hukum-hukum Tuhan ini di dalam kehidupan mereka dan seterusnya menyerahkan hidup kepada Yesus dan menjadi pengikut Kristus yang sejati sehingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan karena memberkati sesi pembelajaran ini sehingga kami akan bertemu lagi di dalam episode yang akan datang. Terima kasih karena Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Kami serahkan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat semua kami. Amin. Sekiranya sahabat semua mempunyai sebarang pertanyaan, doa permohonan ataupun ingin mengetahui dengan lebih lanjut tentang fakta-fakta Alkitab ini, bolehlah menulis kepada kami melalui alamat email prayer@hopetv.asia. Saya juga ingin mengundang sahabat semua untuk menyaksikan program-program kerohanian, kesehatan, kekeluargaan, pendidikan, dan banyak lagi melalui saluran TV kami di Hope TV
tv.asia ataupun melayari laman Facebook dan YouTube di Hope Channel Asia Tenggara. Semoga Tuhan memberkati dan semoga kita bertemu lagi.